Kelompok 8 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang dinamika ketidakpercayaan terhadap politisi, suatu pendekatan psikologi News. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Fima Sofia Zahari dan rekan saya ada Cut Humaisya Milhan, Fazira, dan Mukramati. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dari abstrak. Kepercayaan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai satu elemen dalam negara demokrasi menjadi sorotan utama di masyarakat, khususnya terkait dengan perilaku politisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika ketidakpercayaan terhadap politisi serta alasannya kenapa mahasiswa kurang percaya atau tidak percaya terhadap politisi. Nah, selanjutnya sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu latar belakang tersebut. Kepercayaan memiliki peran penting terus berdasarkan harapan positif atas dalam bermasyarakat tanpa aksi yang dimilikinya. Menurut Rousseau, kepercayaan tidak dapat kita tidak dapat memasukinya. Tahun 1998. Trust is a psychological state di lingkungan yang baru atau membentuk relasi compressing the intention to attack dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan politik, kepercayaan akan memiliki peran vital terutama berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan politisi. Politisi merupakan aktor penting dalam sistem politik Indonesia. Perilaku politisi akan mencerminkan bagaimana sistem dan budaya politik Indonesia. Fenomena akhir-akhir ini adalah banyaknya politikus yang terlibat dengan kasus pidana, khususnya kasus korupsi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mukramati. Kepada Mukramati, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah dasar teori, yaitu hasil studi meta-analisis Colquitt dan kawan-kawan menunjukkan bahwa orang dipercaya berdasarkan pada 3 hal, yaitu kemampuan, benevolence, dan integritas. Kemudian, menurut Knopf Jacob, yaitu kepercayaan terhadap politisi merupakan kepercayaan interpersonal yang bersifat tipis atau interpersonal trust. Artinya kepercayaan yang dibuat melalui interaksi yang orangnya kita tidak kenal dengan baik. Kepercayaan ini sangat tergantung pada reputasi orang tersebut. Kemudian hasil penelitian dengan pendekatan psikologis Indigenous juga dikemukakan oleh Mordini pada tahun 2010, yaitu menyatakan bahwa politisi cenderung tidak dipercaya karena politisi tidak kompeten, kurang integritas, mementingkan diri sendiri, dan korupsi. Kemudian ada metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini, peneliti mengajak partisipan yaitu mahasiswa UIN Suskaryau yang berjumlah 219 mahasiswa dan terdiri dari 53 pria dan 164 wanita. Kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling, yaitu mengambil sampel yang dilakukan secara tidak acak atau sesuai dengan tujuan penelitiannya, sehingga tidak memberikan peluang atau keterampilan yang sama bagi setiap partisipannya untuk dipilih menjadi sampel. Kemudian ada pengukuran, yaitu penelitian ini menggunakan alat ukur Kim yang telah diterjemahkan oleh tim ACCT Fakultas Psikologi UGM, yaitu kepercayaan terhadap politisi menggunakan satu item tertutup dan terbuka dengan model Likert. Contoh item tertutup yaitu seberapa besar Anda mempercayai politisi. Kalau sangat percaya itu skornya 5, kemudian percaya skornya 4, kemudian cukup percaya skornya 3, kemudian kurang percaya skornya 2, kemudian tidak percaya skornya 1. Kemudian ada
uh, pertanyaan terbuka, yaitu berupa tuliskan alasan mengapa Anda tidak mempercayai politisi. Kemudian ada pengukuran. Uh, Kemudian ada analisis data, yaitu menggunakan analisis kualitatif untuk proses kategorisasi dan kuantitatif deskriptif, yaitu menggunakan angka. Biasanya ada di statistik atau cross tabulasi yang dibantu dengan program SPSS. Nah, kemudian untuk hasil akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya juga Mesa Milhan ingin melanjutkan terkait hasil penelitian. Berdasarkan berdasarkan penelitian yang kami review, didapatkan hasil bahwasannya partisipan yang memilih tidak percaya itu sebanyak 63 orang, yang mana memberikan persentase sebesar 28%. Selanjutnya, partisipan yang memilih kurang percaya terhadap politisi ini sebanyak 117 orang, yang mana ini merupakan pilihan terbanyak partisipan, yaitu sebanyak 83,4%. Selanjutnya, ada 32 partisipan yang memilih cukup percaya, yang mana sebesar 14,6%, dan terdapat 5 orang yang partisipan yang memilih percaya, yaitu sebesar 2,3%. Sementara 2 partisipan itu missing atau tidak dapat datanya, dan bahkan yang memilih sangat percaya itu hampir tidak ada partisipan. Jadi tidak ada partisipan yang memilih sangat percaya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari pemilihan partisipan ini dapat kita simpulkan bahwa kurangnya rasa percaya, kurang bahkan tidak ada rasa percaya bagi partisipan terhadap politisi dia dalam jurnal tersebut, dalam penelitian tersebut. Sehingga dan terdapat beberapa faktor yang membuat partisipan kurang percaya terhadap politisi dalam jurnal tersebut. Di antaranya ada alasan utamanya itu adalah lemahnya integritas. Jadi partisipan itu menganggap politisi itu memiliki integritas yang lemah bagi mereka, ya. Dan ini adalah faktor yang paling besar dalam penelitian ini, yaitu 71,7%. Selanjutnya ada faktor internal sebanyak 8,2% dan situasional, yaitu sebanyak 7,3%. Dan terakhir ada faktor kompetensi, yaitu sebesar 4,1%. Berikut saya lampirkan datanya. Data yang pertama itu ya tadi faktor lack of integrity atau kurangnya kepercayaan, integritas. Yang termasuk item-item dari lack of integrity ini adalah kepentingan pribadi, berbohong, tidak menepati janji, korupsi, omong kosong, inkonsistensi, curang, munafik, kekuasaan, saling menjatuhkan, merugikan orang lain, dan manipulasi. Selanjutnya diikuti oleh faktor internal. Yang tercantum dalam faktor-faktor internal itu termasuk impact negatif, tidak dapat dipercaya. Ada juga faktor situasional, yaitu tidak kenal kejam dan penuh intrik. Ada faktor kompetensi, yaitu tidak menjalankan tugas, politisi yang tidak menjalankan tugas, dan ada faktor-faktor lain, mencakup blank atau faktor yang tidak dapat dicantumkan, dan faktor lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terkait pembahasan. Baik, terima kasih sebelumnya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai pembahasan dari review jurnal kami pada hari ini. Di mana dalam penelitian ini tentu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap politisi. Dan di sini terdapat 4 faktor yang menyatakan bahwa masyarakat tidak percaya terhadap politisi. Di mana faktor yang pertamanya yaitu lemahnya integritas politisi. Di mana integritas politisi di sini dimaksud adalah pikiran, perkataan maupun karakter dan perilaku politisi. Jadi politisi yang memiliki perilaku-perilaku yang menentang dengan moral, budaya maupun
norma-norma dalam masyarakat, tentu saja itu akan membawa pemikiran negatif terhadap masyarakat itu sendiri, dan khususnya di sini adalah mahasiswa. Nah, perilaku-perilaku negatif tersebutlah yang akan membawa pemikiran maupun dinamika-dinamika yang membuat masyarakat itu tidak lagi percaya ataupun kurang percaya terhadap politisi. Kemudian faktor yang kedua itu faktor internal, di mana di sini itu adalah hubungan antara trustor dengan trustee, di mana di sini trustor itu merupakan orang yang mempercayai, di sini adalah masyarakat ataupun mahasiswa, dan trustee itu adalah politisi itu sendiri, yaitu orang yang dipercayakan, di mana image yang mereka bangun itu telah memberikan image negatif terhadap perilaku-perilaku mereka yang mempengaruhi integritas tadi. Tentunya image negatif itu yang memberikan dampak bahwa masyarakat itu nggak akan lagi percaya kepada politisi. Contohnya di mana sekarang kita melihat bahwa banyak politisi-politisi yang melakukan korupsi. Tentu saja itu adalah image yang negatif bagi mereka sendiri. Dan itu tentunya akan membuat masyarakat ataupun mahasiswa tidak akan lagi percaya ataupun kurang percaya terhadap politisi sekarang ini. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor situasional. Di sini adalah hubungan antara trustor dengan trustee, di mana di sini juga dipengaruhi oleh situasi iklim pada dunia politik tersebut. Situasi yang sedang terjadi, yang hangat-hangatnya dibicarakan, baik itu situasi positif, oke, kalau itu situasi positif berarti masyarakat bisa jadi percaya. Tetapi jika itu mungkin situasi negatif, tentu itu adalah akan membawa dampak yang besar bahwa ternyata kaum politisi itu tidak bisa dipercaya ataupun membuat masyarakat itu nggak bisa lagi kurang mempercayai politisi. Nah, disinilah perbedaan jarak sosial itu menjadi salah satu faktor antara mahasiswa dan politisi itu memiliki peran penting dalam terbentuknya sebuah kepercayaan. Kemudian faktor yang keempat itu ada faktor kompetensi. Di sini adalah intelektual ataupun kemampuan seorang politisi dalam menjalankan tugas mereka, di mana kadang-kadang politisi sekarang ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak berkompeten dalam mengerjakan tugas mereka. Kadang-kadang bisa dilihat dalam rapat, mereka kadang-kadang tidak menunjukkan produktivitas ataupun hasil dari kerja mereka yang memenuhi target, sehingga itu membuat persepsi yang negatif dari kalangan masyarakat itu sendiri. Kemudian, untuk kesimpulan dari review jurnal kami pada hari ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa ada 4 faktor tersebut, kita dapat menarik 2 tema besar. Yang pertama itu adalah personal, dari diri personal si trustee tersebut. Di sini trustee adalah politisi. Dari segi personal itu ada integritas, kemudian kompetensi, dan juga dari faktor internal tadi. Itu masuk ke dalam sisi personal trustee. Kemudian yang kedua, ada dari faktor situasional. Nah, situasional di situ adalah situasi dari dunia politik itu sendiri. Dalam gambar ini kita bisa melihat bahwa di sini trustor di sini adalah masyarakat atau mahasiswa. Kemudian akan yang mempengaruhi trustor ini percaya ataupun tidak percaya terhadap politisi adalah 3 faktor ini, situasi politik, media, ataupun politisi dari segi personalnya, yaitu integritas maupun faktor internal tadi. Nah, ketika situasi politik ini sedang tidak baik-baik saja dan media secara masif menyebarkan kepada masyarakat bahwa mereka sedang memiliki permasalahan yang negatif ataupun isu-isu yang negatif yang dapat membuat citra mereka rusak, reputasi mereka rusak, dan dari sisi personalnya juga membuat dampak negatif, memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, maka reputasi mereka tentu akan tercoreng di mata masyarakat. Nah, reputasi mereka yang rusak itulah yang menyebabkan masyarakat si trustor ini tidak lagi percaya ataupun distrust terhadap politisi. Nah, berdasarkan juga beberapa penelitian yang terlebih dahulu juga menyatakan bahwa kepercayaan yang terjadi antara trustor dengan trustee, orang yang tidak dikenal itu sangat dipengaruhi oleh reputasi. Reputasi baikkah yang ditunjukkan ataupun tidak, itulah yang menyebabkan masyarakat percaya ataupun tidak. Nah, jadi cukup sekian review jurnal dari kami. Untuk pertanyaan, jika ada yang kurang paham boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Udah belum? Enggak, nanti.